Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran kembali renungan pagi hari ini. Baik, kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami sering melakukan dosa, tetapi Tuhan tetap menyambut kami, Tuhan, jika kami mau datang kepadamu. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang selalu baru, dan terlebih di hari ini Tuhan berikan hari yang baru dalam hidup kami. Tuhan, masuklah dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicara Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan, rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perubahan sikap di dalam menghadapi perubahan yang tidak diinginkan. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seorang filsuf Yunani bernama Heraklitus mengatakan, tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Apapun yang ada di dalam kehidupan ini bisa berubah setiap saat. Kadang menjadi lebih enak, tetapi juga tidak jarang menjadi lebih sukar. Bagaimana jika sesuatu berubah seperti yang tidak kita inginkan? Tiba-tiba perusahaan memecat kita karena suatu alasan yang tidak bisa kita terima. Tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tidak seperti yang kita harapkan bahwa keadaan akan membaik, bahkan dalam waktu lama. Tiba-tiba orang yang kita percayai ternyata adalah musuh di dalam selimut yang menggelapkan uang kita. Bagaimana jika tempat ibadah kita ditutup semena-mena oleh orang tidak bertanggung jawab, atau yang lain, atau misalnya suami yang menjadi tumpuan hidup keluarga tiba-tiba meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Israel pada waktu pembuangan ke Babel. Tuhan mengatakan, hidup harus tetap berjalan sebagaimana normalnya. Buka pikiranmu. Yeremia 29 ayat 4-6 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Dan untuk perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan sangat. Dan jangan berkurang. Yeremia 29 ayat 4-6. Artinya Tuhan mengatakan di sini adalah, dirikanlah rumah, buatlah kebun, ambillah istri bagimu, ambillah menantu bagi anak-anakmu, dapat diartikan sebagai jalanilah kehidupanmu sebagaimana adanya, normal. Sekalipun ada perubahan yang terjadi, sekalipun terjadi sesuatu yang tidak enak, kesusahan, kesulitan, kehidupan harus tetap berjalan seperti biasanya. Itu Tuhan katakan. Tetaplah lihat secara positif bahwa semua aktivitas harus tetap dijalankan seperti biasa, sesuai dengan kemungkinan yang terbuka pada saat itu. Dirikan rumah, buatlah kebun, dan sebagainya. Dan masih banyak hal-hal yang normal yang Tuhan mau katakan seperti tadi kepada orang Israel tadi, waktu pembuangan di Babel, adalah lakukanlah
perjalananmu. Hidup harus berjalan terus. Jangan diam. Dan jika kita melakukan semua pekerjaan kita, harus kita lakukan dengan melakukan yang terbaik. Maka keadaan yang tidak menyenangkan itu pun dapat perlahan-lahan atau juga dengan segala akan segera kita buang dalam kehidupan ini. Jangan berpangku tangan saja. Ingat itu. Jangan berpangku tangan saja. Taklukkan perubahan yang tidak enak itu. Yang tidak menguntungkan itu. Yang tidak nyaman itu dengan mulai melakukan sesuatu. Mulai melakukan sesuatu. Esau mendapatkan berkat yang tidak enak dari Ishak. Tetapi Ishak berkata, jika ia sungguh-sungguh berusaha, maka keadaan susah itu akan terlempar dari tekuknya. Lihat, kita akan baca Kejadian 27 ayat 39 sampai 40. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kejadian 27 ayat 40. Jadi jika kita sungguh-sungguh, apapun masalah apapun yang dikatakan orang, apapun yang terjadi yang tidak enak, itu akan bisa terbuang jika kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan dirimu diperdaya, apalagi diperdaya oleh iblis, ya. Jangan merasa engkau paling susah, engkau yang merasa paling 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 terintimidasi dan sebagainya. Jadi tolak semua jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau yang meragukan, sekalipun itu terlihat sangat menggoda dalam hidupmu. Sebenarnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pastilah hal itu menurut hikmatnya akan berguna bagi pembentukan karakter kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yakub sebenarnya itu juga berlaku bagi kita. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kejadian 28 ayat 15. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji melindungi. Tidak meninggalkan. Tidak tetap melakukan janji-janjinya. Dan akan membawa kita kembali kepada tempat yang baik bagi kita. Jadi, hadapilah perubahan yang tidak mengenakan, yang menyusahkan kita itu dengan pikiran yang positif. Inilah hidup. Maka semua yang terjadi dan tidak selamanya kita akan seperti ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan berusaha dan keluar dari keadaan yang sulit ini. Tetaplah beriman kepada Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin.